Alasan saya mengikuti program guru penggerak pertama adalah meningkatkan kompetensi sebagai guru, yang kedua menambah wawasan dan pengalaman, yang ketiga untuk menggali potensi saya sebagai guru agar menjadi guru yang baik dan menyenangkan bagi siswa. Alasan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak karena mendapatkan motivasi dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Alasannya juga karena saya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari program ini, karena menurut kabar dari teman-teman, program ini sangat menekankan pada kurikulum merdeka yang dipakai oleh sekolah seluruh Indonesia, dan banyak praktek-praktek baik yang dipraktekkan, diwujudkan dalam aksi nyata pada program ini, sehingga saya tertantang untuk bisa mengikuti dan sampai menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah sampai selesai. Alasan saya mengikuti guru penggerak awalnya adalah saya penasaran apa sih itu guru penggerak, apakah menggerakkan diri atau menggerakkan siapa. Nah, ternyata setelah saya Alasan saya mengikuti pendidikan guru penggerak adalah sesuai arahan dari kepala sekolah saya, yaitu Ibu Rosalina Hudayan dari SMK Chandranaya. Alasan saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu, yang pertama adalah untuk meningkatkan wawasan saya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, saya melihat angkatan sebelumnya, sehingga saya termotivasi untuk mengikutinya. Dan yang ketiga, saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan bahwa saya bisa menyelesaikan dan mampu mengikuti dengan baik. Alasan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak itu adalah saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas kepada murid-murid saya di sekolah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menginspirasi dan memotivasi guru-guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya di sekolah. Dan yang ketiga, ini penting sekali, yaitu saya ingin berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menjadi agen perubahan di sekolah. Begitu. Manfaat yang saya peroleh dari mengikuti pendidikan guru penggerak ini sangat banyak ya. Yang pertama terutama adalah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak yang saya peroleh dari modul 1 sampai modul 3, modul 11 sampai modul 14, modul 21 sampai 23, dan modul 31 sampai 33. Jadi total ada 10 modul. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh dari mengikuti program ini. Selain itu berhasil mewujudkan program dalam bentuk aksi nyata, sehingga banyak sekali istilah-istilah baru juga yang saya pertama kali temukan pada program ini, dan kemudian saya alhamdulillah bisa mengerti dan mempraktekannya di sekolah. Yang kedua, manfaat yang saya peroleh dari mengikuti PGP ini adalah mendapatkan teman-teman baru, dari komunitas baru, lingkungan baru, sehingga saya mendapatkan wawasan yang luas dari teman-teman, dari praktek baik, dari penyebaran aksi nyata, dari saran-saran teman dan sebagainya.
sehingga sangat bermanfaat sekali mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bagi yang belum mengikuti, ayo ikut program pendidikan guru penggerak ini, sangat banyak manfaatnya. Manfaat dari saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini adalah, pertama, saya mengetahui bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kemudian yang kedua adalah saya memperoleh pengetahuan bagaimana merancang strategi untuk menyampaikan pendidikan yang baik kepada murid. Yang ketiga, merancang visi misi sekolah yang lebih jelas. Yang keempat, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid dan juga mempunyai visi misi yang jelas bagi seluruh warga sekolah. Manfaatnya adalah saya bisa menjadi seorang guru seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana di depan memberi teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan kepada murid-murid saya untuk belajar. Manfaat setelah mengikuti pendidikan guru penggerak menurut saya adalah satu, saya mendapatkan referensi dalam pembelajaran di kelas, mulai dari media pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Yang kedua, tentu adalah saya mendapatkan teman-teman hebat di kelompok saya, Bapak Ibu yang luar biasa, saling mengisi, saling mensupport di kelompok ini. Dan yang ketiga adalah saya dapat mengetahui perkembangan di dunia pendidikan, isu-isu yang terbaru, dan lain-lain. Bagi saya, manfaat mengikuti program guru penggerak ini adalah saya mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu saya menjadi guru yang lebih baik tentunya. Apa misalnya seperti pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran berpusat pada murid, dan bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ya. Kemudian yang keduanya, saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru dari sekolah lain yang hebat-hebat dan membangun jaringan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, saya mendapatkan dukungan dari fasilitator dan pengajar praktik yang membantu saya dalam proses belajar dan pengembangan diri. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa percaya diri, kemudian mampu mendapatkan transformasi pengalaman-pengalaman dari rekan sejawat, mampu memberikan budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Kesulitan yang saya alami selama mengikuti program guru penggerak ini adalah pada saat saya mengalami peristiwa duka cita di mana ibu saya berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hambatan yang saya alami dari awal tentunya adalah dalam mengatur waktu, karena
dalam pendidikan guru penggerak ini itu bersamaan pada saat saya menjadi seorang guru. Dalam artian di sini adalah saya masih mengemban untuk mengajar, dan juga saya mendapatkan tugas tambahan dari sekolah, dan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam pendidikan guru penggerak secara bersamaan. Dan saya juga harus mengatur bagaimana saya harus melakukan quality time dengan keluarga saya, dan juga jarak yang saya tempuh dari rumah dan juga tempat kerja itu sangat jauh, sehingga sangat membutuhkan waktu yang banyak, dan saya harus mau mengorbankan untuk meluangkan waktu di luar jam mengajar saya. Hambatan yang saya rasakan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini tentu adalah manajemen waktu, di mana ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini kami pun masih bertugas seperti biasa dan menyelesaikan tugas-tugas dan mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini juga dengan tertib dan disiplin. Hambatan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak itu adalah program ini membutuhkan waktu dan komitmen, sehingga saya harus pandai mengatur waktu antara pekerjaan, keluarga, dan bagaimana mengatur program. Yang kedua, saya mengalami beberapa tantangan emosional seperti rasa ragu, frustasi selama kegiatan itu berlangsung. Dan yang ketiganya itu terkadang saya merasa kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekan guru, teman sejawat di sekolah saya. Ada hambatannya, namun hambatan-hambatan tersebut bisa saya lalui dan tidak mempengaruhi proses kegiatan pendidikan guru penggerak. Hambatan yang saya alami selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang pertama terkadang jadwal PGP ini bentrok dengan jadwal mengajar. Kemudian di sekolah juga saya banyak mendapatkan tugas, ditambah tugas PGP ini sangat banyak ya. Setiap modul mempunyai beranak tugas-tugasnya dan harus diselesaikan dalam waktu beberapa hari. Tapi saya menikmati semua program ini. Hambatannya tidak terlalu banyak sih, cuma kadang-kadang aplikasi pernah error, pernah sudah membuat ngedit video 3 jam tiba-tiba hilang semuanya, sehingga saya harus ngedit dari ulang. Kemudian hambatannya yang lain adalah ketika membuka LMS, itu LMS di di PGP itu ketika kita membuka fitur lain atau membuka menu yang lain, dia hilang gitu, atau dia kembali ke awal, sehingga cukup merepotkan ketika kita ingin copy paste dari WA, seharusnya yang lebih mudah kayak gitu. Itu sih hambatannya, tidak terlalu banyak. Kebetulan kalau untuk mengerjakan tugas malam, ya saya lebih senang mengerjakannya malam di atas jam 12 gitu. Terima kasih. Pengalaman yang paling mengesankan tentunya adalah saya bisa bertemu dengan guru-guru dari negeri, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Dan saya juga bisa bertemu secara tatap muka dengan mereka, dan juga para guru-guru saya, yaitu fasilitator,
kemudian instruktur, dan juga pengajar praktek. Nah, di sana saya sangat berkesan bisa langsung berkenalan dengan mereka dan saya menambah teman. Terima kasih. Pengalaman yang sangat mengesankan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak banyak sekali, tetapi saya sangat tertarik ketika saya bisa melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Kenapa? Karena pada kegiatan ini di mana saya sebagai aktor utama untuk menyebarkan materi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat saya. Dan materinya pun ini sangat menarik, ini sangat mengubah paradigma saya terhadap hukuman dan lain-lain. Terima kasih. Nah, ini ada pengalaman yang paling mengesankan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang pertama nih, pada saat mempelajari modul tentang kepemimpinan pembelajaran, saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan bagaimana menginspirasi dan memotivasi guru-guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, pengalaman yang tak terlupakan adalah saat mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkolaborasi dengan guru-guru penggerak lain, mencari dan mengembangkan solusi-solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu. Pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya adalah melakukan kegiatan aksi nyata, di mana di dalam aksi nyata ini suatu kegiatan yang real dan ada inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran dan melibatkan rekan-rekan sejawat di sekolah dan melibatkan semua unsur pendidikan yang ada di sekolah. Ini sangat mengesankan sekali. Semua pengalaman yang saya alami selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini mengesankan. Dari mulai mengerjakan modul, kemudian mengikuti Google Meet untuk ruang kolaborasi dan elaborasi, kemudian lokakarya, pendampingan individu, mengerjakan tugas LMS dan lain sebagainya, itu semuanya mengesankan. Tapi yang paling mengesankan sekali ketika lokakarya bertemu teman-teman, kemudian teman-teman sangat semangat sekali ketika belajar dalam lokakarya, dan kami memiliki yel-yel yang begitu mengesankan bagi saya, terutama yang baru belum pernah saya praktekkan di SMP, karena kebanyakan yel-yel ini dipakai buat pendidik yang mengajar di SD. Tugas yang sulit menurut saya yaitu mempraktekkan pembelajaran diferensiasi. Setelah saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, ternyata membutuhkan manajemen waktu yang sangat baik agar semua tahapan dari pembelajaran diferensiasi itu dapat terlaksana dan anak-anak tidak merasakan bosan dan jenuh. Nah, selama mengikuti program guru penggerak ini, ada juga tugas yang paling sulit saya rasakan, yaitu ketika melaksanakan aksi nyata di sekolah dan
saya harus menghadapi berbagai persoalan, berbagai kendala, hambatan, tantangan, namun kurang mendapatkan bantuan yang maksimal, atau dengan kata lain kurang mendapatkan support dari pihak sekolah, khususnya rekan-rekan guru-guru teman sejawat. Menurut saya tugas yang paling sulit dalam proses pendidikan guru penggerak ini ketika melakukan aksi nyata restitusi. Karena dalam konteks restitusi ini kita harus memahami permasalahan yang real bagi konteks masalah pada siswa. Nah, ini harus kita pahami sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, agar kita bisa memahami permasalahan yang ada dan bisa menimbulkan atau melakukan restitusi dengan baik dan benar. Tugas paling berat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, hampir semua modul itu kita mengerjakan tugas yang banyak, terutama pada bagian eksplorasi konsep atau mulai dari diri, begitu juga aksi nyata. Untuk eksplorasi konsep kita sangat banyak menjawab beberapa pertanyaan, apalagi juga ada pertanyaan-pertanyaan turunan. Walaupun tidak mengerjakan laptop langsung dari LMS tersebut, tapi sangat banyak turunan-turunannya, sehingga cukup menyita waktu juga gitu. Kemudian yang kedua, di antara semua modul yang disajikan dalam PGP ini, yang paling banyak tentunya adalah modul 1.4 yang banyak turunan-turunannya juga dari pembahasan modul tersebut. Misalnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Itu sangat banyak sekali tugas-tugasnya di LMS. Ada juga tugas modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Di situ diantara tugasnya yaitu setiap CGP membuat 3 video yang masing-masing berperan sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai supervisor. Nah, ketika berkelompok dengan teman CGP bertiga, sehingga kita masing-masing membuat 3 video, jadi total bersama teman 2 lagi, total membuat 9 video. Jadi itu paling mengesankan bagi saya, dan paling banyak tugasnya ketika itu membuat video dari pagi sampai malam sekali. Nah, itu jadi tugas yang paling berat menurut saya, yang sangat menyita banyak waktu. Kemudian juga kita harus saling berkoordinasi dengan teman, yaitu tugas eksplorasi konsep semua modul dan supervisi akademik ketika membuat video, serta mengerjakan tugas-tugas pada modul 1.4. Tugas yang paling sulit saya kerjakan selama pendidikan guru penggerak ini adalah ketika merancang visi sekolah, tetapi dengan adanya Bakja yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak membantu saya untuk dapat merancang visi yang lebih baik. Yang paling sulit menurut saya adalah pada saat melakukan aksi nyata pada bagian pemetaan atau identifikasi aset-aset yang ada di sekolah, karena saya harus melakukan sosialisasi untuk mengundang beberapa pihak yang terkait, baik dari wali murid, kepala sekolah, guru, dan juga karyawan, serta pihak-pihak yang terkait yang ada di sekolah, dan juga mensosialisasikan kepada murid. Di sana saya akan menyampaikan terkait aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan sekolah.
Setelah selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya punya harapan. Yang pertama, saya berharap dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh dari program ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga berharap dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menginspirasi, memotivasi guru-guru lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, saya ingin berkontribusi tentunya ya pada kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menjadi agen perubahan ya, seperti itu. Harapannya adalah mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah minimal, dan meningkatkan kemampuan kompetensi diri pada proses pembelajaran di sekolah. Harapan saya setelah lulus menjadi guru penggerak, saya bisa mewujudkan dan bisa mempraktikkan semua ilmu-ilmu yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya bisa mewujudkan kepemimpinan murid, bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian bisa menggerakkan komunitas, dan lain sebagainya yang terdapat dalam nilai-nilai guru penggerak. Kemudian saya juga bisa berharap, harapannya adalah untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai pendidik, bisa mengembangkan lagi bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan murid dan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya. Dan saya tidak berhenti di situ, tidak berhenti sampai selesai mengikuti PGP ini. Saya harus terus mengasah dan mengikuti program pengembangan kompetensi lainnya. Harapan saya setelah saya selesai mengikuti pendidikan guru penggerak adalah saya sebagai guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan menyenangkan, baik bagi murid saya maupun bagi rekan-rekan sekolah saya dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Harapan saya tentunya ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak bisa saya terapkan di sekolah saya, terkhususnya yaitu SMK Chandranaya. Harapan saya setelah mengikuti PGP ini, yang pertama, saya mampu menjalankan nilai dan peran dari guru penggerak, di mana nilai dan peran ini adalah salah satu modul yang ada dalam pendidikan PGP. Yang kedua, saya dapat memberikan dampak positif kepada sekolah. Yang ketiga, semangat belajarnya juga tidak lepas, tidak luntur lagi. Dua kata untuk Bu Tentrem dari saya, yaitu the best, Bu Tentrem. The best and inspiratif. Wow. Semangat dan disiplin. Rajin, perhatian. Buat fasilitator kami, Ibu Tentrem Lestari, kebut, mantap. Buat pengajar praktik kami, Bapak Aju Surana, sabar, tenang, menghanyutkan. Pembimbing yang sabar dan teladan. Sangat menginspirasi. Semangat dan disiplin. Berkarisma dan santun. Anak juragan. Jangan lupa traktir sama THR-nya juragan.
Ibunda Tentrem Lestari. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama ini, selama kami mengikuti program Guru Penggerak. Sungguh dari dalam hati, Bu, dari dalam sanubari, Ibunda fasilitator kami yang luar biasa. Dan saya sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Ibu. Dan buat Bapak Aju Surana, pengajar praktek kami, terima kasih atas masukan dan sarannya, atas bantuannya dalam mengembangkan kemampuan saya. Bagi saya, Bapak sungguh keren. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tentrem Lestari yang sudah membimbing dari sejak awal hingga akhir dengan kesabaran, dengan kesabaran dan penuh hati, dan memberikan banyak inspirasi-inspirasi yang ini menjadi modal bagi saya untuk menjadi guru penggerak ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Aju Surana yang selalu membimbing dan memberikan motivasi-motivasi dengan sabar dan keuletan serta keteladanan yang luar biasa. Ini menjadi inspirasi juga buat saya agar saya bisa lebih baik lagi dan lebih termotivasi lagi. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan sebagai ladang amal jariah. Terima kasih. Untuk Bu Tentrem dan Pak Aju, terima kasih banyak telah membersamai saya selama pendidikan guru penggerak ini kurang lebih 6 bulan. Bapak Ibu sangat berarti bagi saya, sangat menginspirasi. Terima kasih sudah membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang semangat belajar. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu dalam lindungannya, dan tidak pernah berhenti untuk berbagi pengalaman dan ilmu khususnya dalam dunia pendidikan. Terima kasih saya ucapkan dari dalam hati saya yang paling dalam untuk Ibu Tentrem Lestari yang telah memberikan dan mentransfer ilmunya kepada saya khususnya, dan kepada teman-teman khususnya juga untuk kelas 09.63.N yang telah diberikan fasilitas oleh Ibu Tentrem Lestari. Semoga ilmunya barokah, manfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita doakan semoga Ibu Tentrem Lestari selalu sehat, panjang umur, karirnya sukses, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang thayyibah dan mubarakah, dan panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Aju Surana juga kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama mendampingi kami terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak, baik lahir maupun batin, ucapan, perkataan dan sebagainya. Terima kasih Bapak telah mentransfer ilmunya kepada saya, khususnya kepada teman-teman, untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik dan sebagainya. Kami juga mendoakan agar Pak Aju sehat selalu, panjang umur dalam taat, diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang thayyibah, yang mubarakah, dan diberikan kesehatan bagi keluarga serta bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Tentrem Lestari sebagai fasilitator saya, dan juga kepada Bapak Aju Surana sebagai pengajar praktik saya yang selama ini dengan sabar membimbing saya dan dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada saya, dan juga memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa yang telah saya terima. Terima kasih Ibu Tentrem, terima kasih Bapak Aju Surana.
Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Tentrem Lestari selaku fasilitator saya dan Pak Aju Surana selaku pengajar praktek yang tidak bosan-bosan selalu mengingatkan saya dan mengarahkan dalam mengumpulkan tugas-tugas yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Kasih we. Kasih o. Kasih we. Kasih wow. Wow. Kasih 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 wow. Kasih,